Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, gini jadi kita ngebahas sekarang ada yang bertanya gitu, Bang, saya punya visa pelajar, visa pelajar terus itu penyebabnya kenapa ya bisa di cancel gitu visa pelajar saya, visa pelajar di cancel. Oh, nah inilah sekarang gue jelasin ke semuanya. Seperti biasa, kalau ada yang bertanya, kita jelasin ke sini langsung gitu kan, ke semuanya. Visa pelajar kenapa bisa di cancel? Ada 3 hal yang membuat visa pelajar bisa di cancel gitu. Gue ngerasa sih ini bukan hanya buat visa pelajar ya, gitu ya, tapi juga buat visa turis juga. Tapi ini spesifik deh buat visa pelajar, gue kasih 3 hal yang membuat dia jadinya ditolak gitu ya. Yang pertama, yang pertama, kalau ini bukan hanya visa pelajar kayaknya, sekalian aja gue kasih tahu, visa turis juga pasti ditolak. Kalau lu bikin kriminal di Amerika gitu kan, ya udah pasti lu ditolak. Visa pelajar lu di cancel. Bukan hanya visa pelajar, visa turis lu juga di cancel, ngerti ya? Misal lu bikin masalah apa di Amerika, segala macam kriminalitas, akhirnya yang membuat Anda terrekord, kena track recordnya, bikin masalah, itu udah pasti mau visa pelajar mau visa turis pasti di cancel, atau visa apapun itu pasti akan di cancel, ngerti ya? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga gue yakin gitu, mau visa pelajar atau turis semua pasti akan di cancel ketika postingan medsos kita tidak benar isinya. Kenapa tidak benar? Contoh, mengandung sara, ya, rasis, agama, apapun segala macam yang mengandung begitu-begitu, itu kemungkinan besar ketika nanti embassy akan melihat, bukan hanya visa pelajar, tapi visa terus juga akan di cancel, ngerti ya? Paham kamu? Nah, ini makanya kalau kamu ngeposting, udah deh nggak usah ngeposting yang berbau-bau rasis gitu ya, rasisme, agama gitu ya, sara gitu ya, itu nggak usah deh dilindungi. Contoh misalnya, ini sekarang Amerika lagi membantu Israel gitu ya, terus kamu langsung ya mungkin kamu memberikan dukungan kamu gitu dengan ngomong, ngapain sih Amerika bantu-bantu Israel, nggak bener ini negara begini gini. Lu udah kena lo langsung deh. Terus ini Amerika bantu-bantu perang begini, ini nggak bener nih negara, udah kena tuh langsung, ngerti ya? Nah, isu-isu kayak gitu udah, kalau memang kita pengen ke Amerika segala macam stay, apalagi kamu pelajar di sana, kamu jangan konten-konten sensitif itu tulisan. Kalau di Instagram, kamu kalau ngepost pasti ada tulisannya this content consists of sensitive content, ya, ngerti ya, paham ya? Jadi itu punya konten yang sensitif, isinya itu sensitif banget. Jadi hal-hal sensitif seperti itu kamu jangan sekali-sekali ngepost deh, ngerti ya? Sekali ngepost udah, nanti kamu lagi studi di Amerika misalnya ya, kamu lagi S1 maupun S2 di Amerika, udah lo di cancel langsung. Karena apa? Karena tangan Anda ya, jari Anda ini tidak bisa dijaga. Nah, itu bahayanya. Makanya kalau lagi belajar udah fokus belajar, nggak usah bahas-bahas politik, ngerti ya? Nah, itu ngerti ya? Nah, ini demi kalian, untuk menjaga kalian semua yang lagi berada di Amerika gitu. Lalu yang ketiga gitu, kalau tadi yang pertama kita ngebahas tentang kamu jadi orang yang kriminal. Lalu yang kedua, kamu melakukan posting atau konten-konten yang tidak berkenan. Itu membuat kamu akan di cancel visanya pada saat di sana, maupun baik visa pelajar maupun visa turis. Dan yang ketiga, ini khusus untuk visa pelajar. Kalau kamu di sana nge-apply sebagai pelajar kan, otomatis kamu misalnya S1, S2, mungkin kamu akan berpikir, aduh, gue kayaknya enakannya abis belajar, gue kerja, ya kan? Salah nggak kerja? Kerja nggak salah, gue harus ingetin, kerja nggak salah. Jadi kamu bisa ngisi part-time. Ingat ya, part-time. Jadi belajar, kuliah sambil kerja.
kerja, kuliah, kan lumayan ya dapat duitnya ya. Jadi kamu bisa juga ini apa segala macam ngisi dompet kamu lah selagi kamu kuliah di sana, menimba ilmu lalu mengaplikasikannya dalam dunia kerja. Nah, permasalahannya ingat, kerja nggak salah, tapi dia akan jadi salah ketika lo jadi full time kerja di sana. Jadi ada batasan jamnya guys. Batasan jamnya itu misalnya gue nggak tahu, nanti kalian search saya sendiri gitu batasan kerjanya berapa. Misalnya di sana part timer itu hanya 6 jam misalnya ya, 6 jam gitu. Ketika kamu melebihi angka itu gitu ya, melebihi angka itu, otomatis kamu akan dianggap, loh ini orang kuliah apa kerja? Nyambung. Ketika kalian dianggap kuliah apa kerja, kan kalian visanya izinnya untuk belajar. Kok lu malah jadi full timer kerja? Nyambung ya. Ini berarti visa Anda menyalahi fakta Anda di sana. Anda kerja tapi pakainya visa pelajar. Otomatis kalian akan di cancel visanya, di revoke. Paham ya guys ya? Nah, hal-hal seperti ini nih orang nggak ngerti gitu. Kenapa gua bisa begini? Kenapa gua bisa begitu? Jadi buat Anda yang visa pelajarnya kena cancel atau revoke atau apapun itu namanya, coba deh kalian evaluasi diri. Ada nggak dari 3 hal itu yang mungkin kalian lakukan sehingga membuat kalian dibatalkan visanya? Ngerti ya guys ya? Kalau ada, ya udah, that's it. Kalian ya udah terima aja nasib dan kalian balik ke Indonesia. Gagal deh, habisin duit orang tua kalian yang udah bikin kalian kuliah sekolah di luar negeri, gitu ya guys ya. So that's it, itu aja informasinya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ini segmented ya buat orang-orang yang visa pelajar gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal kebodohan ini ketika kalian belajar di Amerika. Oke, itu aja guys, bersama gue Jerry. Tunggu kami di konten-konten berikutnya. Yo.